Halo teman-teman, hari ini kita akan membandingkan 3 sepatu sekaligus. Yang pertama adalah Ardiles Meteora Blaze versus Hoka Skyflow versus 910 HZ Veloz. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa 3 sepatu ini dikirim oleh brandnya masing-masing ke saya untuk kepentingan review. Tapi video ini tidak disponsori oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Ketiga sepatu ini itu ada di segmen yang sama, yaitu high cushion daily trainer. Jadi daily trainer tapi yang agak keempuk-empukan, jadi high cushion daily trainer. Kalau kemarin saya sempat membandingin di kategori daily trainer yaitu Mills Energy Maxtreme dan juga Ortus Hyperglide 3.0, kali ini di segmen yang high cushion daily trainer. Yang tadi sudah saya sebut ada 910 HZ Veloz, ada Hoka Skyflow, kemudian ada juga Ardiles Meteora Blaze. Dari ketiga sepatu ini yang mana yang paling baik? Ya, kita langsung aja bahas. Mulai dari beratnya terlebih dahulu. Kalau tiga sepatu ini ada di ukuran yang sama ya, yaitu ukuran 42 semuanya. Dan saya timbang manual. Pertama di Meteora Blaze itu beratnya ada di 245-an gram. Itu termasuk ringan ya. Di kategori sepatu lari di bawah 250 gram termasuk ringan. Kemudian yang kedua adalah Hoka Skyflow, dia di angka 265-an gram, itu masuk standar di antara 250 sampai 300 gram, tapi ya termasuk lumayan juga mepet 250 ya. Dan yang ketiga adalah 910 HZ Veloz di angka 235-an gram. Yang mana termasuk ringan, apalagi daily trainer. Saya agak kaget sih ketiga sepatu ini beratnya lumayan meyakinkan ya. Kalau daily trainer itu 250 sampai 300 itu standarnya lah. Nah, kalau high cushion daily trainer itu biasanya lebih berat atau setidaknya mepet-mepet 300 lah, 280, 290 itu adalah hal yang wajar menurut saya karena high cushion biasanya lebih berbobot aja karena kalau empuk-empuk biasanya agak tebel-tebel. Tapi ketiga sepatu ini cukup positif hasil timbangannya karena Meteora Blaze aja di 245, kemudian HZ Veloz ada di 235, dan untuk di Skyflow 265. Yang di atas 250 cuman Skyflow aja ya. Tapi itu pun mepet 250 sih sebenarnya. Tapi untuk berat paling ringan ya bisa dibilang 910 HZ Veloz adalah pemenangnya, dan nomor 2 ada Meteora Blaze dari Ardiles, dan yang paling berat di antara ketiganya adalah Skyflow dari Hoka. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri ketiga sepatu ini tuh pakai bahan mesh ya, kayak jaring-jaring gitu. Cuman karakter meshnya beda semuanya, berbeda banget. Pertama kita akan bahas dari upper yang digunakan oleh Skyflow. Skyflow ini paling nyaman menurut saya dibandingkan ketiga sepatu ini. Dia paling tebel juga, durability-nya saya rasa akan paling panjang, dan fittingnya sendiri termasuk agak rapet ya, bukan yang bakal relax di dalam sepatunya, tapi bukan kesempitan juga sebenarnya, tapi memang upper fit-nya agak tight aja. Kalau untuk high cushion daily trainer ya masih masuk lah. Daily trainer biasanya kita butuh yang memang upper fit-nya agak bagus, nggak yang terlalu relax. Cuman ya kalau high cushion biasanya pengennya agak santai ya, harusnya agak relax sedikit lah. Ini agak terlalu narrow aja kalau di kategori high cushion daily trainer. Kemudian untuk Meteora Blaze, untuk upper yang digunakan bahannya dia lebih tipis, breathability-nya lebih bagus dibandingkan dengan Hoka Skyflow. Dia lebih, sirkulasinya lebih bagus, cuman nggak yang mantep-mantep banget sebenarnya. Ya lumayan lah dibandingkan dengan Hoka Skyflow. Cuman durability-nya saya rasa akan lebih kurang dibandingkan dengan Skyflow karena lebih tebel, ini lebih tipis sedikit. Kemudian untuk fittingnya 11-12 sama Hoka Skyflow, dia agak rapet, agak narrow. Jadi pada saat saya pakai sepatu ini agak mantep aja. Ya enak juga pada saat saya pakai. Itu rasanya kayak nggak ada ruangan yang benar-benar percuma gitu ya. Jadi benar-benar bisa membentuk kaki kita dengan baik, mirip dengan Hoka Skyflow. Kemudian yang ketiga adalah upper yang digunakan di 910 HZ Veloz. HZ Veloz ini paling tipis,
paling breathable, paling sirkulasinya paling bagus. Cuman kayaknya durability-nya nggak terlalu baik dibandingkan kedua sepatu yang lain. Dia lem-lemnya juga di sini udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi memang durability-nya menurut saya termasuk rendah. Hanya menang lebih ringan dan juga breathable aja. Kalau kenyamanannya sendiri ya rata-rata lah kenyamanannya. Cuman masih kalah dibandingkan dengan Hoka Skyflow yang kenyamanannya agak di atas dibandingkan kedua sepatu yang lainnya. Dari ketiga sepatu ini untuk upper yang paling bagus ya tergantung preferensi kalian sih ya. Kalau pengennya yang feel-nya lebih ringan dan juga paling adem gitu ya pakainya 910 HZ Veloz. Kalau yang paling nyaman durable ya saya rasa Hoka Skyflow paling masuk gitu ya. Tapi kalau tengah-tengah yang breathable-nya ya tengah-tengah, kemudian kenyamanannya tengah-tengah ya saya rasa Meteora Bliss ada di pilihan itu. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Ketiga sepatu ini mempunyai karakter yang cukup unik-unik lah ya. Yang pertama adalah HZ Veloz. 910 HZ Veloz ini adalah yang paling empuk dibandingkan dengan kedua sepatu yang lain. Ini tuh termasuk paling empuk lah. High cushion daily trainer, jadi pada saat saya pakai untuk daily trainer, tapi saya rasa empuknya itu benar-benar dominan. Dan kenyamanannya ini bahkan sampai saya pakai ke long run, sampai full marathon 42 kilo sepatu ini juga udah pernah, dan kenyamanannya saya rasa untuk midsole-nya masuk banget. Kekurangannya adalah durability-nya, karena dia itu midsole-nya agak kayak ngembang banget gitu loh. Jadi dia empuk, nyaman, tapi durability-nya saya rasa nggak akan panjang. Jadi mudah kempes, dan kalau udah kempes ya performanya akan jauh berbeda. Bisa jadi akan jauh lebih keras dibandingkan pada saat saya pakai sekarang. Dan ya itu udah terbukti di beberapa bahan foam yang mirip-mirip sama 910 HZ Veloz ini. Kemudian kalau di Hoka Skyflow ini stability-nya lebih dapat, tapi nyamannya tetap dapat ya. Untuk midsole-nya sendiri ini nggak yang oversoft, yang bener-bener limbung, enggak. Cukup gitu ya, nyamannya dapat dibandingkan dengan daily trainernya Hoka itu ada Clifton. Clifton tuh jauh lebih rigid, kalau yang ini lebih terasa nyamannya. Cuman bukan yang max cushion shoes juga, bukan kayak kalau di Hoka itu ada seri Bondi. Nah itu yang lebih ke high cushion. Kalau yang ini tuh lebih bisa dipakai daily trainer berbagai macam latihan, cuman lebih ke empuknya aja dibandingkan dengan Clifton kalau seri daily trainernya Hoka. Kemudian kalau Meteora Bliss ini feel-nya sebenarnya mirip-mirip sama Hoka Skyflow. Dia stabil juga, empuknya lumayan dapat, nyamannya dapat, tapi bukan yang bakal goyang banget atau clumsy gitu ya. Dan dia lebih ke bouncy. Jadi material yang dipakai di foam sepatu ini tuh lebih ke bouncy, kenyal. Jadi bedanya sama Skyflow ini dia hanya sekedar nyaman aja. Tapi kalau yang di Ardiles Meteora Bliss itu nyamannya dapat, kemudian ada bounce back-nya itu kerasa. Walaupun bukan yang energy return yang gede banget ya, tapi bounce back-nya itu masih terasa gitu loh. Energy return-nya tidak sama seperti foam-foam yang memang paling atasnya Ardiles atau foam-foam yang bisa memberikan energy return besar. Cuman dia lebih fokus ke nyamanannya. Cuman nggak sekedar itu, ada bonus bounce back-nya meskipun itu nggak yang ekstrim-ekstrim banget lah. Ya, kalau saya bilang ini memberikan keunikan tersendiri di foam-nya. Menurut saya dari ketiga sepatu ini, untuk foam-nya sendiri, ya tergantung kalian. Kalian butuhnya yang empuk tapi durability-nya nggak panjang, ya saya rasa HZ Veloz. Kalau sekedar ini mirip-mirip sih sebenarnya, cuman menurut saya lebih condong ke Meteora Bliss karena dia lebih bouncy ya, lebih ada feel bounce back-nya aja. Padahal feel-nya mirip dan durability-nya saya rasa keduanya juga akan panjang sih untuk foam jenis ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, ketiga sepatu ini punya masing-masing gitu ya. Pattern-nya di rubber-nya juga beda-beda banget. Ada plus minusnya masing-masing. Yang pertama kita bahas HZ Veloz. HZ Veloz ini paling smooth di antara yang lain. Traksinya lumayan, dia lumayan tebal sih untuk rubbernya, cuman dia soft kompon ya, komponnya agak soft jadi lebih mudah tergerus dibandingkan kedua sepatu yang lainnya. Durability-nya paling rendah menurut saya untuk outsole-nya, cuman untuk traksinya sendiri saya pakai di aspal kering juga nggak ada masalah sama sekali ya, cuman kalau udah mulai basah agak lumayan tuh, agak ada gesekan-gesekan dikit kalau dikasih di
aspal yang ada pasirnya dikit, juga ada sliding-slidingnya dikit, meskipun nggak yang parah banget. Karena memang patternnya juga smooth ya. Kemudian kalau untuk Hoka Skyflow, dia seperti ini untuk rubbernya sendiri lumayan sih. Ini termasuk tebel banget dan dia bukan yang soft compound banget kayak di HZ Veloz. Jadi saya rasa umurnya akan jauh lebih panjang dan lebih tebal juga untuk di bagian outsole-nya. Dan dia di bagian belakang juga lebih tebel untuk rubbernya, mengantisipasi teman-teman pemula kalau heel strike atau strike-nya ke tanah itu pakai tumit duluan. Jadi lebih cepat habis biasanya. Jadi dia ditambahin dan ini very good. Kemudian untuk di Meteora Blaze outsole-nya sorry, ini paling tebel ya. Ini paling tebel banget. Saya rasa umurnya sendiri kayaknya ini bakal paling panjang. Cuman, apa ya, ini karena tebal, jadi kayak kerasa banget tingginya gitu. Nah, pada saat saya strike ke tanah, itu kayak ada yang bolong di tengahnya ini karena nggak ada yang ngalirkan dari belakang ke depan. Terutama pada saat saya strike ke tanah dengan heel strike. Nah, karena bolong ini kadang ya ada perasaan nggak nyamannya, cuman sama sekali nggak mempengaruhi performa lari saya sih. Kadang nggak kepikiran juga karena saya mayoritas sebenarnya strike-nya itu pakai mid strike. Pada saat saya heel strike atau jalan kaki itu baru kerasa ada jembatannya yang harusnya ada di sini tapi nggak dikasih. Traksinya sendiri mirip-mirip juga sama Hoka Skyflow, performanya juga mirip-mirip. Cuman kalau saya pribadi lebih condong ke outsole-nya Hoka Skyflow karena untuk apa ya, delivernya pada saat kita berlari itu terasa lebih baik aja. Traksinya termasuk paling bagus di antara yang lain, mirip-mirip sama Meteora Blaze, cuman dia sudah ada jembatannya di tengah-tengahnya, di artnya juga nggak bolong kayak di Meteora Blaze. Dan untuk rubbernya sendiri meskipun tebelnya kalah sama Meteora Blaze, cuman saya rasa ini umurnya juga bakal panjang banget. Jadi kalau untuk disebut sebagai daily trainer, ya masih cocok banget. Jadi dari ketiga sepatu ini, menurut kalian mana sih yang paling bagus disebut sebagai high cushion daily trainer? Ya sebenarnya tergantung preferensi kalian. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau yang paling ringan, ya ada HZ Veloz gitu ya. Kalau yang paling nyaman ada Hoka Skyflow. Tapi kalau yang tengah-tengah, ya ada yang namanya Ardiles Meteora Blaze. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian lebih yang ke mana nih untuk memilih sepatu high cushion daily trainer. High cushion daily trainer ini cocok buat pemula karena biasanya daily trainer tapi butuh yang nyaman gitu ya, yang dipakai terus, dipakai beberapa macam latihan bisa, ya high cushion daily trainer ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.